Bapak Ibu sekalian? Masih semangat? Semangat. Baiklah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana mengendalikan anggaran di dalam keluarga. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa pengendalian anggaran ini penting supaya apa? Supaya semua kebutuhan yang dihadapi oleh keluarga itu bisa terpenuhi semua. Sehingga anggaran yang ada, uang yang ada dianggarkan dan dibelanjakan sesuai anggaran-anggaran yang sudah kita alokasikan, sesuai rencana yang sudah kita alokasikan. Nah, mengendalikan anggaran ini kita analogikan atau kita samakan, kita perumpamakan dengan orang lari, lomba lari. Bagaimana orang berlari, orang lomba lari? Orang lomba lari itu supaya nyampe finish, supaya nyampe ke tujuan, titik tujuan, dia harus lari sesuai dengan alur, sesuai dengan arah yang sudah ditentukan. Kita bayangkan, larinya mau ke barat, alurnya ke barat, tapi larinya serong kanan, serong kiri, tidak akan nyampe-nyampe. Atau mungkin nyampenya terakhir kayak gitu. Bukan begitu Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya, pasti. Ada dua orang lari, lomba lari, satunya lurus, satunya serong kanan, serong kiri larinya, dia tidak bisa. Ada kerapan sapi, satunya lurus, satunya serong kanan, serong kiri, dia tidak bisa. Pasti yang menang yang lurus. Sama dengan kita membelanjakan uang kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika sebuah keluarga sudah merencanakan pemenuhan kebutuhan dengan uang yang ada yang sudah dianggarkan dan komitmen untuk membelanjakan uang itu sesuai dengan anggaran yang ada, maka dia akan cepat nyampe ke finish. Artinya dia akan cepat memenuhi kebutuhan itu. Beda halnya kalau di sebuah keluarga menganggarkan kebutuhan ini, tetapi pada pelaksanaannya uang itu dipakai untuk sesuatu hal-hal yang di luar anggaran. Nah, ini akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan yang sudah direncanakan itu tidak bisa terpenuhi. Kenapa? Karena uangnya sudah dipakai ke hal-hal yang lain yang di luar rencana, di luar anggaran. Sebagaimana seorang berlari, yang larinya serong kanan, serong kiri, ya sudah tidak nyampe-nyampe ke finish kayak gitu. Jadi paham ya Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau begitu kita sekarang silakan buka buku bintang halaman 50. Saya mohon kepada para KPM, Bapak Ibu sekalian untuk berkelompok-kelompok, dan di dalam halaman 50 itu ada beberapa cerita permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lili dan di dalam keluarga. Silakan cerita itu dibaca, kemudian dipahami dan didiskusikan apa solusi yang paling tepat untuk Bu Lili yang menghadapi masalah di dalam keluarga ini. Saya beri waktu selama 5 menit. Saya kelompok melati, Pak. Iya, kelompok melati. Kelompok melati. Ya, ini kelompok mawar. Ini kelompok Anggrek, Pak. anggrek, cempaka. Ya, tidak apa-apa. Ya, silakan. Silakan. Permasalahan Bu Lili itu dibaca kemudian didiskusikan di dalam kelompok. Dibaca dulu, Pak ya. Per kelompok. Iya, soal kelompok. Iya. Oh, sini.
kemudian Ibu Lili hanya punya uang untuk membeli bahan masakan hari ini. Terus gimana dong? Nah, pertanyaannya, Ya. apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Ya. Gimana hasil musyawarahnya? Tadi kami bermusyawarah yang kemudian menghasilkan jawaban ini Bapak Rusli harus meluangkan waktunya untuk merawat Ibu Lili yang sakit. Oh begitu ya Pak? Iya. Oh iya. Karena bagaimanapun dalam sebuah keluarga itu harus saling membantu, saling menolong, Iya. bekerja sama. Oh iya. Antara bapak dan ibu. Maka ketika Ibu Lili sakit, mau tidak mau Bapak Rusli harus mau meluangkan waktunya untuk merawat Ibu Lili yang sakit. Oh. Untuk urusan kerja, kalau bisa dimintai cuti ya harus cuti, atau kalau bisa ditunda pekerjaannya ditunda dulu, karena Ya. nyawa Ibu Lili ini lebih penting. Ini penting. Karena Ibu Lili lagi sakit lah. Itu keluarga lebih penting. Merawat keluarga itu penting. Nah itu sudah kita pelajari lah. Oh iya iya. Terima kasih kalau mau ngerti tepuk tangan dulu. Terima kasih dong. Jadi memang apapun permasalahan di dalam keluarga, pengelolaan keuangan di dalam keluarga itu harus berdasarkan musyawarah, dilakukan secara bersama dan dengan cara bermusyawarah dengan seluruh anggota keluarga. Jadi permasalahan pada kelompok mawar tadi bahwa Agus yang meminta tas baru, meminta mainan baru, itu kira-kira mainan kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Jadi kalau keinginan dengan kebutuhan itu yang bisa dipenuhi adalah salah satunya, kita kira-kira memenuhi keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan dulu. Jadi sehingga benar apa yang disampaikan oleh kelompok mawar tadi bahwa kita bujuk aja dulu anaknya, si Agus itu, kayak gitu ya Bu? Iya Ya, Bapak. tidak apa-apa, anak nangis apa yang penting kita bujuk, tidak usah dimarah-marahi. Kalau anak itu tidak mau nangis, aku dulu ya sudah terserah, yang penting tidak dimarahi, tidak dimarahi. Siapa? Nah, apa yang disampaikan oleh kelompok melati juga demikian, benar. Jadi keluarga itu lebih penting. Kalau masalah jam, masalah pekerjaan itu kan nomor 2. Apalagi di rumah masih ada cadangan makanan, masih ada sisa uang untuk dimakan, ya kita keluarga dulu. Nah, demikian masalah pengendalian keuangan. Jadi intinya apa, uang yang sudah dianggarkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan tertentu di dalam keluarga harus tersalurkan dan disiplin disalurkan, dibelanjakan terhadap anggaran-anggaran, terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita rencanakan. Demikian dan terima kasih. Masih semangat semuanya? Semangat. Ayo terus semangat.